Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua Bu Nisa. Ya, selamat pagi Bapak. Silakan masuk. Ada cerita apa Bapak pagi ini? Iya nih Bu, eh, saya ini mau berbagi cerita dengan Ibu Nisa Hmm, terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah mm-mm. kami Bu. Iya. Oh, Jadi eh, ceritanya mm, saya itu punya keinginan untuk menumbuhkan atau menerapkan budaya positif, terutama disiplin di sekolah, Bu. oh iya. Jadi cerita tentang kegiatan di sekolah Bapak, Pak ya. Bapak mau menerapkan budaya positifnya. Oke. Iya, Kita sesi coaching hari ini iya, Bu. kurang lebih kita bisa berlangsung 15 menit ya Bapak ya. Boleh diceritakan lagi kira-kira seperti apa kegiatan budaya positif yang Bapak Ya, hari baik, Bu. di sekolah Boleh. Bapak? Jadi, ya, saya itu ingin sekali karena kita kemarin di modul 1.4 itu sudah mendapatkan materi tentang budaya positif di sekolah. Nah, saya itu mempunyai harapan atau keinginan untuk kedepannya itu bagaimana ya sekolah saya itu bisa menerapkan dan menumbuhkan budaya disiplin positif tersebut sehingga nanti kedepannya apa yang kita inginkan itu dapat tercapai apabila semua warga sekolahnya, terutama ini untuk Bapak Ibu gurunya, bisa menerapkan disiplin positif tersebut. Oh iya, jadi harapannya nanti budaya positifnya itu bisa terlaksana di sekolah. Memangnya selama ini kegiatan di sekolah Bapak seperti apa, Pak? Ya, di sini masalahnya itu eh, saya punya keinginan kalau memang di sekolah saya kami itu mau menerapkan disiplin positif, setidaknya dari Bapak Ibu guru itu harus menunjukkan bagaimana uh, disiplin yang baik itu. Jadi kita harus sebagai guru ini mencontohkan kepada peserta didiknya atau anak didiknya bagaimana budaya disiplin ini bisa tercapai kalau Bapak Ibu gurunya masih ada yang kurang menunjukkan disiplin tersebut. Jadi Bapak merasa masih ada yang kurang disiplin begitu Bapak Ibu gurunya, Pak ya di sekolah Bapak. Kira-kira eh, terlihatkah dari kesehariannya gitu Pak yang kurang disiplinnya tadi terlihat dari keseharian Bapak Ibu guru di sekolah? Ya, masih ada yang terlihat, Bu. Misalnya seperti ini, Bu. Saya contohkan, uh, kita kan di sekolah itu masuknya 7.15. Harusnya Bapak Ibu guru itu menyadari kita jangan 7.15 baru datang, tetapi 10 menit sebelum bel masuk itu Bapak Ibu gurunya itu sudah hadir di sekolah dan waktu bel berbunyi Bapak Ibu guru itu sudah berada di depan pintu untuk menyambut anak untuk dalam kegiatan pembelajaran. Tapi karena saya selaku wakil di sini, saya sering mengamati masih ada begitu bel bunyi, Bapak Ibu guru masih ada yang baru sampai di sekolah. Jadi Hmm. bagaimana kita mau menunjukkan disiplin atau memberikan disiplin yang positif kalau misalnya Bapak Ibu gurunya aja masih ada yang datangnya terlambat. Seperti Hmm. itu, Ibu. Nampaknya jadi rasanya masih eh, ada sebagian atau itu seberapa maksud saya dari kebanyakan guru di sekolah itu apakah sudah cukup banyak yang disiplin atau malah banyak yang kurang disiplin begitu Bapak? Banyak yang disiplin, cuma ada beberapa orang saja. Nah, itu sebenarnya mungkin saya harus menyampaikannya dari hati ke hati biar bagaimana disiplin kita ini tumbuh dengan baik kalau dari Bapak Ibu gurunya masih memberikan contoh yang tidak baik. Jadi uh, ibaratnya seperti ini, kalau siswa itu kalau bel bunyi dia akan masuk kalau Bapak Ibu gurunya sudah masuk. Nah, bagaimana caranya ini?
untuk menumbuhkan hal tersebut, waktu bel masuk itu gurunya sudah berada di depan pintu kelas semua. Jadi dengan sendirinya, waktu bel masuk, anak-anak dengan segera masuk ke kelasnya dan Bapak Ibu gurunya sudah ada di situ. Jadi kalau itu dilakukan secara kontinu atau konsisten terus-menerus, maka budaya itu dengan sendirinya akan tumbuh Baik sehingga menjadi sekali. budaya positif seperti yang saya inginkan. Iya, baik sekali Bapak. Jadi sebenarnya poinnya tadi Bapak sudah dapatkan sendiri itu sudah harus dilakukan kontinu, kemudian juga harus ada pendekatan ke Bapak Ibu gurunya. Jadi sejauh ini langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu sudah apa saja Pak yang dilakukan, yang sudah dicoba untuk dilakukan? Ya, yang pastinya saya bekerja sama dengan kepala sekolah untuk terus tetap mengamati uh, bagaimana disiplin positif yang ada di sekolah ini bisa tumbuh dan berkembang dan akhirnya nanti bisa membudaya. Jadi yang pertama tadi saya katakan saya melakukan pendekatan dengan kepala sekolah menyampaikan terkait dengan disiplin Bapak Ibu guru. Nah, yang kedua mungkin saya juga selalu mengingatkan atau menghimbau kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak begitu misalnya bel masuk pagi, segera masuk diikuti bukan hanya siswanya tapi Bapak Ibu gurunya juga masuk. Nah, yang permasalahan bukan hanya di jam pertama saja, biasanya di setelah istirahat. Nah, bel sudah masuk ya. Saya harus menyampaikan kepada anak-anak silahkan masuk ke ruangan, ke ruang kelasnya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu guru terkadang masih ada yang masuknya terlambat. Nah, saya minta harusnya Bapak Ibu guru itu mempunyai kesadaran. Begitu istirahat sudah berakhir, anak-anak sudah disilahkan masuk atau sudah pada masuk, Bapak Ibu gurunya segera. Jadi di sini dengan sendirinya kegiatan-kegiatan yang di luar yang tadinya tidak bermanfaat, kalau Bapak Ibu gurunya sudah masuk, maka semuanya akan berjalan dengan tertib, disiplinnya akan tumbuh seperti keinginan yang saya harapkan itu. Oh, oh, betul, baik sekali Bapak. Jadi tadi saya dengar dari cerita Bapak, Bapak sudah ada kolaborasinya kepada kepala sekolah, kemudian juga Bapak sudah ada bel gitu Pak ya, sudah ada belnya gitu. Apakah sudah Ya, pernah mencoba berdiskusi atau dengan rekan sejawat itu sudah coba kolaborasinya atau diskusi secara misalnya dengan satu orang tertentu begitu, yang mungkin menurut Bapak budaya positifnya masih kurang. biasa ya biasanya itu saya berkolaborasi pertama dengan kepala sekolah dulu. Jadi setelah kami berbicara intent, biasanya hal seperti ini akan dibawa ke forum rapat. Jadi di rapat itu jadi ada namanya pembinaan rutin. Jadi kepala sekolah nanti akan menyampaikan ke rekan-rekan guru bahwa untuk meningkatkan disiplin positif di sekolah itu salah satunya harus datang tepat waktu, bukan hanya datang tepat waktu tapi masuk kelas juga tepat waktu. Nah, di situ sudah dibicarakan kepada guru-gurunya sehingga maksudnya itu ke depannya tidak terulang lagi. Selain itu juga bukan hanya jam pertama saja, tetapi juga waktu istirahat. Waktu istirahat itu misalnya sudah selesai waktunya, Bapak Ibu guru juga diharapkan segera masuk ke ruang kelas lagi. Karena dengan kita selalu menunjukkan hal-hal yang positif kepada siswa dan guru-guru pun juga peduli dengan misalnya kerapian, terutama masalah pakaian, baju itu bersinergi. Bapak Ibu guru selalu mengingatkan anak muridnya tentang kebersihan. Saya yakin kalau sudah disampaikan seperti itu oleh kepala sekolah, Bapak Ibu guru pun sudah mau berusaha, maka budaya positif itu akan tumbuh dan membudaya. Tetapi di sini masih ada terkadang biarpun sudah disampaikan di rapat, ya namanya manusia tetap kadang 1 minggu ke depan sudah bagus, tapi kadang mengulang kembali. Seharusnya itulah yang harapan saya untuk dilakukan secara kontinu, Bapak Ibu. Betul, betul sekali Bapak. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, memang saya rasa dari step-step itu
budaya positif bisa akan tercermin di sekolah Bapak. Tapi mungkin masih ada satu dua orang yang belum Bapak ya kan. Nah kira-kira ke depannya harus seperti apa Pak ya agar satu dua orang ini bisa begitu mengikuti budaya positifnya? Ya, mungkin kalau menurut pendapat saya seperti ini. Jadi, kita kan bisa memantau, melihat, jadi siapa-siapa rekan guru yang masih, misalnya yang datangnya terlambat, misalnya dia masuk kelasnya masih agak lambat. Nah, di situ alangkah baiknya nanti akan saya sampaikan dengan Kepala Sekolah setidaknya memanggil guru tersebut untuk melakukan pembinaan. Kalau sudah dilakukan pembinaan, yang kami harapkan adalah guru yang bersangkutan itu mempunyai kesadaran. Jadi guru tersebut mempunyai kesadaran dalam dirinya apa tugas dan tanggung jawab dia. Jadi kalau Bapak Ibu guru tersebut sudah mempunyai rasa tanggung jawabnya dan mempunyai kesadarannya, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh kepala sekolah tadi. Jadi semuanya kalau sudah bersinergi dan sudah masing-masing dari guru tersebut mempunyai kesadaran dari dalam dirinya, saya yakin apa yang saya inginkan cita-citakan dari awal tadi dengan berkolaborasi, kepala sekolah, rekan sejawat, saling mengingatkan, akan tumbuhlah budaya tersebut. Baik sekali Bapak. Mudah-mudahan hasil dari kegiatan coaching kita hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan khususnya untuk sekolah Bapak juga. Jadi waktu coaching kita ini sudah cukup sepertinya untuk 15 menit. Kira-kira apa ya yang mau kita simpulkan untuk kegiatan kita hari ini? Tujuan di awal tadi kira-kira tercapai tidak Bapak? Ya, jadi tujuannya itu tadi yang ingin saya sampaikan bagaimana uh, budaya positif terutama disiplin di sekolah SMP Negeri 4 ini dapat tercapai apabila Bapak Ibu gurunya memberikan contoh yang baik serta sudah mempunyai kesadaran dari dalam dirinya sehingga apa yang saya cita-citakan atau sekolah inginkan itu dapat tercapai. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu, waktunya pada pagi hari ini untuk berbagi dengan saya. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Sampai berjumpa di sesi yang lainnya. Iya, Assalamualaikum. iya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi.